Salah satu metode pemisahan senyawa pada bahan alam yang paling umum adalah ekstraksi. Ekstraksi merupakan suatu proses pemisahan satu atau beberapa zat yang dapat larut dari suatu kesatuan yang tidak bisa larut dengan bantuan bahan pelarut. Ekstraksi banyak dilakukan dalam bidang industri, makanan, dan juga farmasi. Berdasarkan prosesnya, ekstraksi dibedakan menjadi ekstraksi cair-cair dan ekstraksi padat cair. Pada praktikum kali ini, ekstraksi yang digunakan yaitu metode maserasi dan infundasi. Maserasi yaitu ekstraksi secara dingin. Ekstraksi menggunakan metode infundasi. Infundasi adalah proses penyarian yang umumnya untuk menyari kandungan zat aktif yang ada pada sediaan tanaman yang larut dalam air dan bahan-bahan nabati. Infus adalah hasil dari proses ekstraksi dengan menggunakan metode infundasi dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Penyarian dengan cara ini menghasilkan sari yang tidak stabil dan mudah tercemar oleh kuman dan kapang. Oleh sebab itu, sari yang diperoleh dengan cara ini tidak boleh disimpan lebih dari 24 jam. Pembuatan infus merupakan cara yang paling sederhana untuk membuat ekstrak dari bahan yang lunak seperti daun dan bunga. Dapat diminum panas atau dingin. Cara pembuatan infus yang pertama yaitu simplisia dengan derajat halus yang cocok ditambah air, masukkan dalam panci infus. Kedua, panaskan di atas tanas air selama 15 menit terhitung sejak suhu 90 derajat Celcius sambil sekali-kali diaduk. Ketiga, serka selagi panas melalui kain flanel atau kertas saring. Tambahkan air panas secukupnya melalui ampas hingga diperoleh volume infus yang dikehendaki. Umumnya, untuk 100 bagian sari, diperlukan 10 bagian bahan atau serbuk daun papaya. Atau dengan perbandingan 1:10 antara bahan dengan air yang digunakan. Pada praktikum ini, simplisia yang digunakan sebesar 10 gram dan air yang digunakan sebesar 100 ml. Metode ekstraksi maserasi. Proses maserasi atau mesret yaitu mengairi atau melunakkan. Merupakan proses perendaman sampel dengan parut yang digunakan pada temperatur ruangan. Pada proses maserasi, bahan kandungan sel berpindah dengan terlarut dalam molekuler pelarut yang berdifusi sebagai rongga antar sel. Gaya yang bekerja mula-mula tanpa bahan aktif, bahan kandungan sel akan mencapai ke dalam cairan di sebelah luar selama difusi melintasi membran sampai terbentuknya suatu keseimbangan konsentrasi antara larutan di sebelah dalam dan di sebelah luar sel. Metode maserasi dipilih karena metode ini murah dan mudah dilakukan.
Untuk mengekstrak sampel uji, lebih baik menggunakan etanol daripada metanol, karena antioksidan yang hendak diekstrak diharapkan dapat diaplikasikan pada produk makanan, minuman, dan obat-obatan, sehingga aman untuk dikonsumsi, sedangkan metanol bersifat toksik. Kelebihan metode maserasi pada ekstraksi zat warna alami yaitu zat warna mengandung gugus-gugus yang tidak stabil atau mudah menguap seperti ester dan ether tidak akan rusak atau menguap karena berlangsung pada kondisi dingin. Selain itu, kelebihan dari maserasi adalah cara pengerjaan yang dilakukan lebih sederhana dan dapat dilakukan untuk bahan-bahan atau zat yang tidak tahan terhadap pemanasan. Kelemahan dari metode maserasi adalah banyak pelarut yang dibutuhkan selama proses maserasi dan waktu yang dibutuhkan lama. Prosedur atau cara kerja maserasi. Yang pertama, simplisia kering di blender hingga bentuk serbuk halus. Kemudian ayak dengan pengayak dengan nomor mesh 60 agar ukuran serbuk sama. Simpan hasil ayakan atau serbuk halus. Kemudian timbang serbuk 10 gram. Masukkan ke wadah ekstraksi atau toples kaca, kemudian tutup wadah dengan kertas berwarna coklat. Basahi serbuk simplisia dengan etanol 70% sebanyak 100 ml atau perbandingan 1:10. Aduk per hari 3 kali pengadukan. Tutup toples kaca, simpan di tempat gelap atau terlindung cahaya matahari. Setelah semalaman didiamkan, saring simplisia dengan kertas taring dan corong. Setelah itu, ampas dari simplisia tadi diberi etanol 70% sebanyak 100 ml direndam kembali semalaman. Lakukan cara tersebut sebanyak 3 kali atau 3 hari berturut-turut. Setelah itu, gabungkan dalam satu wadah atau mangkok kaca atau wadah bermulut besar. Kemudian, biarkan dalam keadaan terbuka sampai uap menghilang.